Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfir Hadi Putra dan saya adalah perwakilan dari kelompok 1A yang beranggotakan saya Muhammad Zulfir Hadi Putra, teman saya Ikram Minuzul Siam Husaini, lalu ada Krisna Duta Wibisono, serta juga ada Ilham Satria Wibowo. Jadi di sini kami sebagai mahasiswa dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan MKWK dari kelas PKI 35 yang diampu oleh Ibu Suparti Ningsih. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identitas nasional, teman-teman. Jadi dalam pendidikan kewarganegaraan kita tahu pendidikan kewarganegaraan yang mengenai identitas nasional merupakan identitas sebuah perasaan, keyakinan tentang sebuah kebangsaan bahwa bangsa kita ini memiliki perbedaan dari bangsa lain yang menyamakan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas lebih lanjut dalam lingkup daerah Yogyakarta ini masih ada tidak rasa-rasa identitas nasional tersebut di masyarakat di daerah Jogja, dan apakah nilai-nilai identitas nasional tersebut sudah mulai luntur dengan adanya identitas daerah ataupun sifat-sifat chauvinisme. Untuk mengetahui hasilnya, yuk kita simak lebih lanjut. Kami mewawancarai beberapa masyarakat Yogyakarta mengenai kasus oknum-oknum masyarakat Yogyakarta yang menjadi anti kritik dikarenakan adanya kata istimewa di Yogyakarta. Nama saya Imam Musaid, saya dari Kota Padang, Sumatera Barat. Sekarang saya sedang melanjutkan perkuliahan di UGM jurusan Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya. Halo, nama aku Roy Fikrian dari Teknik Geodesi angkatan 2021, asal aku dari Yogyakarta. Nama aku Fahrudin Rashid Muhammad, Sumeneb Madura. Aku jurusan Teknik Geodesi. Saya rasa setiap masyarakat, setiap manusia pasti memiliki rasa bangga akan daerahnya masing-masing. Namun hal tersebut walaupun wajar tidak dapat kita normalkan ataupun kita anggap sebagai hal yang biasa, karena nantinya bakal merugikan pihak-pihak lainnya. Jadi menurut saya itu hal yang normal lah kalau sebagai manusia kita memiliki rasa kebanggaan akan tanah kelahiran. Tetapi tinggal bagaimana caranya kita lagi menyikapi hal tersebut agar tidak merugikan pihak-pihak lainnya. Oke, menanggapi pertanyaan tersebut, menurut aku sih hal tersebut itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia di muka bumi ini memiliki kedudukan yang sama di negara Indonesia, tidak memandang kebudayaan, asal ras, suku, dan agama dari masing-masing manusia tersebut. Dan mungkin memang betul kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu memiliki sebutan daerah istimewa karena memiliki keistimewaan dari pemerintah Indonesia. Tapi hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan buat mengatasnamakan kalau Yogyakarta itu lebih bagus, maksudnya kebudayaannya lebih bagus daripada yang lain. Tentunya semua daerah itu memiliki kebudayaannya masing-masing. Tanggapan saya terkait orang Jogja yang tidak bisa yang anti kritik itu sebenarnya salah. Harusnya mereka menganggap bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini bukan dari dari yang mereka miliki. Kan daerah istimewa itu kan intinya dari pemerintah yang diberi otonom sendiri gitu. Jadi istimewa sendiri berarti kan bukan menganggap daerahnya lebih baik dari orang lain. Jadi harusnya saran saya untuk warga lokal itu, atau warga Jogja sendiri harus menerima kritik, di mana ya tidak semua daerah itu punya tidak semua daerah itu selalu punya kelebihan saja, tapi kan ada juga kekurangannya gitu. Jadi ya intinya terbuka lah, jangan cuma menganggap wah ini daerah saya paling bagus nih. Intinya ya itu aja sih. Pada masa awal-awal perkuliahan, saya juga merasakan hal yang sama, seperti sulitnya beradaptasi ataupun menjalin keakraban dengan teman-teman yang dari daerah Jawa yang mayoritasnya menggunakan bahasa Jawa. Saya juga mengalami kesulitan. Tapi hal tersebut tidak dapat kita salahkan karena memang untuk di wilayah Yogyakarta sendiri memang mayoritasnya menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa. Jadi itu tergantung kita lagi bagaimana kita menyesuaikan diri, beradaptasi. Karena untuk di situasi-situasi tidak formal, kita tidak bisa memaksakan teman-teman kita menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tentunya balik ke kita lagi bagaimana cara kita
bisa memahaminya, bisa mengkondisikan diri, ataupun bisa beradaptasi dengan teman-teman kita yang dari daerah mayoritas ataupun menggunakan bahasa Jawa. Saya kira begitu. Oke, menanggapi pertanyaan yang kedua, mungkin kalau di logika aja, kalau kita ngomong bahasa yang tidak dipahami oleh orang lain, tentunya orang lain juga tidak bisa menangkap apa yang kita maksud loh. Nah, jadi menurutku lebih baik kalau emang kita berbahasa dengan orang yang tidak satu daerah dengan kita, lebih baik menggunakan bahasa general, yaitu bahasa Indonesia. Itu sih menurutku. Buat pertanyaan kedua yang mana orang Jogjanya ini selalu pakai bahasa Jawa, mana tidak semua orang di Jogja kan pasti orang Jawa gitu kan. Menurut saya itu juga salah. Harusnya ya mungkin saat keadaan non formal dengan lingkungannya sendiri atau circle-nya sendiri mungkin itu boleh pakai bahasa Jawa, tapi ketika dengan orang yang baru kenal kan kita tidak tahu kalau misalnya itu orang Jawa. Jadi harusnya warga lokalnya sendiri itu juga membiasakan diri pakai bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kan biar semua nyaman sih lah, semua mengerti dengan apa yang dibicarakan. Jadi gitu. Untuk saran saya kedepannya mungkin untuk warga lokal ini sih lebih ke membiasakan diri juga menggunakan bahasa Indonesia tapi tidak meninggalkan bahasa Jawanya gitu. Jadi itu intinya. Jadi teman-teman, begitulah sedikit cerita dari kita seorang pemuda yang mungkin concern dengan kota tempat tinggalnya, yaitu Yogyakarta. Ternyata identitas nasional banyak mulai luntur kesadarannya karena dominannya identitas daerah. Munculnya bayang-bayang sifat chauvinisme sampai kurangnya menghargai pendapat, budaya, dan tradisi orang lain. Akhir kata mungkin kita harus tahu, kita ini adalah berada di kota Yogyakarta, penuh dengan hal yang istimewa, tercampurnya seluruh pemuda-pemuda yang mencari ilmu yang bermakna. Banyaknya pelajar-pelajar dari seluruh Nusantara mengakibatkan tradisi, budaya, dan juga prinsip yang harus saling bercengkrama menjadi satu wadah akulturasi menuju Indonesia yang lebih maju di kedepannya. Sekian dari kelompok 1A, mohon maaf jika ada salah kata, semoga kita bisa menjadi pemuda-pemuda yang menjunjung tinggi identitas nasional. Terima kasih.